Sepekan terakhir, pemerintah sibuk menanggapi isu kerumunan puluhan ribu orang di Petamburan, Jakarta Pusat. Mulai dari rangkaian konferensi pers, pencopotan 2 Kapolda, aksi gelar pasukan, hingga pencopotan baliho yang dikawal kendaraan taktis. Berikut laporan khas redaksi. Sepekan terakhir, isu kerumunan puluhan ribu orang di Petamburan, Jakarta Pusat terus menjadi perhatian publik. Pemerintah kemudian menyingkap isu kerumunan dengan sederet konferensi pers, mulai dari Kapolri, Panglima TNI, hingga Menko Polhukam, satu persatu membahas kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Tidak berselang lama, Panglima TNI kemudian menghadiri Markas Satuan Elit Paskas TNI Angkatan Udara, Kopassus TNI Angkatan Darat, dan Marinir TNI Angkatan Laut. Iring-iringan kendaraan taktis milik Kopsus TNI juga sempat menjadi viral di media sosial pasca melintas dan berhenti sejenak di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Kopsus atau Komando Operasi Khusus merupakan gabungan pasukan elit Den 81 Kopassus, Denjaka Marinir, dan Sat Bravo Paskas. Konvoi melintas usai menggelar latihan hendak menuju ke markas di Cilangkap. Baliho Habib Rizik Syihab juga diturunkan oleh personel TNI. Pangdam Jaya mengkonfirmasi penurunan baliho atas perintahnya. Ya, sekali lagi saya sampaikan, ya, jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya. Ya, jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Ada barbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Sebelumnya, demi menegakkan protokol kesehatan, Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz mencopot 2 jabatan Kapolda sekaligus. Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat dinilai tidak bisa melakukan pencegahan massa Front Pembela Islam yang berkumpul di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Selain 2 Kapolda, Kapolres Jakarta Pusat dan Kapolres Bogor juga ikut dicopot dari jabatannya. Upacara serah terima jabatan kedua Kapolda digelar hari ini di ruang rapat utama Mabes Polri. Kehadiran Polri betul-betul dirasakan oleh masyarakat dan diharapkan para Kapolda untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan empati, simpati dengan menggelar operasi, kegiatan-kegiatan pelayanan, kegiatan-kegiatan pemberian bantuan, bansos, memberikan masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Ini tentunya sangat membantu sekali pemutusan penyebaran mata rantai COVID-19. Sementara Menteri Agama Fakhrul Razi mengaku pihaknya sudah 2 kali mengirimkan imbauan resmi kepada Habib Rizik. Menak sudah mengeluarkan 2 kali rilis begitu tentang ini. Tapi karena sudah ada orang yang merilis dari aspek COVID, maka saya tidak merilis dari aspek COVID, tapi dari aspek agama, masalah akhlak, kebinekaan. Kalau tidak salah ada 3-4 poin kami masukkan. Cukup keras, malah ada teman yang mengingatkan, Pak Menak, jangan keras-keras banget gitu. Saya kira tidak keras, tapi memang perlu kita ingatkan dari banyak aspek gitu. Menanggapi berbagai sorotan pemerintah, Habib Rizik Syihab Center mengeluarkan pernyataan sikap. Pihak Habib Rizik mengaku kerumunan massa di acara Maulid Nabi dan pernikahan bukanlah pelanggaran pidana. Dalam hal penjatuhan denda sebesar 50 juta rupiah kepada Imam Besar Habib Rizik Syihab oleh Pemprov DKI Jakarta bukan dimaksudkan sebagai pelanggaran hukum pidana, melainkan sebagai denda administratif. Denda administratif yang telah dibayarkan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab memperjelas tidak adanya perbuatan pidana. Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jimli Asidiki mengingatkan pemerintah agar tidak menghadapi aksi FPI seperti hendak berperang. Saya menghimbau semua pihak, mulai dari Bapak Presiden, mohonlah kiranya kita hadapi masalah kebangsaan kita ini yang sedang terbelah, ya, sangat keras dan kasar malah kadang-kadang ini dalam komunikasi publik kita. Itu mari kita hadapi dengan merukunkan, mendamaikan, bukan malah perang sendiri. Silahkan berpolitik, siapkan diri untuk 2024. Jangan kecepatan dari sekarang.
Jadi jangan diumbar hawa nafsu seluruhnya hari ini juga. Masih ada 4 tahun. Nah, jadi siapkan tokohnya siapa, kelembagaan penunjangnya, kendaraan. Nah, jangan keburu nafsu, nanti layu sebelum berkembang. Jimli menilai pemerintah sedianya menanggapi Habib Rizik Syihab dengan langkah diplomatis. Gelar pasukan hanya akan menimbulkan ketegangan dan memicu emosi publik yang melihatnya. Lalu, akankah ketegangan ini akan segera berakhir? Kita lihat saja nanti. Tim Liputan Transmedia.